Pembahasan kita berikutnya adalah jenis-jenis tipe data dalam bahasa Python atau jenis tipe variabel dalam bahasa Python. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis yang dimaksud, terlebih dahulu kita lihat apa itu yang dimaksud dengan tipe data. Tipe data atau terkadang disingkat dengan tipe saja adalah sebuah pengelompokan data yang memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Misal, kalau kita menugaskan suatu variabel dengan tipe data numerik atau misalnya integer, maka semua operasi yang berkaitan dengan integer akan berlaku kepada tipe data tersebut. Demikian halnya apabila kita menugaskan suatu variabel dengan tipe yang lainnya. Nah, tipe apa saja yang ada di dalam Python? Di sini kita bisa lihat tipe-tipe dasar yang ada di dalam Python adalah yang pertama tipe data string, kemudian ada integer, ada complex number, ada boolean, ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Sekarang kita bahas satu persatu. Tipe data string adalah tipe data teks sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi contoh di sini saya buat namanya adalah var1. Ini kita buat nilainya adalah belajar. Nah, kalau kita print, tentu var1 akan memunculkan belajar. Nah, bagaimana dengan tipe data integer? Tipe data integer juga sudah sempat kita bahas tadi. Misal di sini kita buat var2 itu sebagai misal 17, dan kalau kita print var2 ini atau variabel ini, maka dia akan memunculkan nilai dari var2 itu sendiri, yakni 17. Sekarang bagaimana dengan tipe data kompleks? Tipe data kompleks adalah bilangan kompleks yang dikenal pada konsep matematika. Hanya saja bila di dalam matematika penyimbolannya itu digunakan adalah huruf I, karena bilangan kompleks itu mengandung imajiner. Nah, di dalam Python, penyimbolan itu digunakan huruf J. Jadi setiap yang berkaitan dengan J yang dikalikan dengan suatu integer atau suatu bilangan, suatu numerik, maka dia akan dibaca sebagai bilangan kompleks. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti, misal kita buat variabel yang ketiga atau var3, kita namai dengan 4J. Lalu kalau kita print var3 ini, maka dia akan memberikan nilai dari 4J tersebut. Berikutnya tipe data boolean, ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Tipe data boolean adalah tipe data logik yang isinya adalah benar atau salah, atau true atau false. Jadi sebagai contoh, misal kita buat lagi variabel 4, var4, kita berikan nilai true. Lalu kalau kita print var4 ini, maka dia akan memberikan nilai dari var4 itu, yakni true. Berikutnya, tipe data list. Tipe data list ini adalah salah satu contoh tipe data array atau tipe data yang bisa menyimpan nilai-nilai di dalamnya. Sebagai contoh, misal saya buat di sini ada var5. Kita buat dengan penulisan tipe data list itu dengan menggunakan kurung besar. Di dalamnya adalah nilai-nilai yang akan kita masukkan. Misal kita ingin menyimpan string di dalam list tersebut. Kita buat misalnya 1. Jangan lupa dengan tanda kutipnya untuk membuat dia string. 2. Kemudian misal 3. Lalu kita coba mencetak var5. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita coba jalankan perintah ini sejauh ini seperti apa. Baik,
Teman-teman bisa lihat di sini ada belajar, ada 17, ada 4J, ada true, ada 1, 2, 3. Dan ini semua adalah nilai-nilai yang kita masukkan atau kita tugaskan ke dalam variabel-variabel yang sudah kita definisikan dari awal. Nah, belajar ini adalah tipe data string yang merupakan representasi dari var1 di sini, variabel yang dinamai dengan var1, dan 17 adalah nilai yang termuat di dalam var2, 4J adalah nilai yang ada pada var3, dan seterusnya. Berikutnya kita melihat bentuk dari tipe data tuple. Tipe data tuple ini merupakan salah satu yang lainnya bentuk array selain dari list. Penulisannya adalah, misal kita buat variabel yang ke-6 dengan nama var6. Untuk penulisan tuple ini kita menggunakan kurung biasa, dan misalnya kita simpan di sini beberapa string sama seperti yang di atas. Kita buat misal 1, 2, 3. Lalu kalau kita lakukan pencetakan dari var6 tersebut, maka akan muncul nilai yang ada pada tuple tersebut. Nah, berikutnya adalah tipe data set. Tipe data set ini mirip seperti tipe data, seperti himpunan atau set yang ada dalam konsep matematika. Nah, cara menuliskannya, misalkan kita buat di sini variabel yang ke-7 sebagai tipe data set. Nah, kita menggunakan kurung kurawal. Bisa kita buat isinya adalah 1, 2, 3. Misal saya tambahkan lagi di sini 1. Lalu kita coba print var7. Yang terakhir adalah tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini punya ciri khas, yakni adanya key dalam mengakses nilai yang dimasukkan ke dalam tipe data tersebut. Sebagai contoh, misal kita punya variabel yang ke-8 yang akan kita tugaskan sebagai tipe data dictionary, maka cara menuliskannya adalah dengan kurung kurawal juga, hanya saja ada key di dalamnya. Misalnya, key-nya kita buat sebagai string A. Nah, kemudian dengan titik 2 untuk membatasi antara key dengan nilai. Nilai dari key A ini misalnya adalah pertama. Lalu koma untuk membatasi dengan elemen berikutnya. Kita bisa mungkin untuk lebih mudah kita buat ke bawah. Di sini ada B titik 2 ke 2 koma. Kemudian misal di sini sampai dengan C. Lalu titik 2 berikutnya adalah ketiga. Setelah itu kita coba print tipe data variabel yang ke-8 ini. Nah, kita jalankan sejauh ini seperti apa. Baik. Kita bisa lihat di sini bagian yang kurung besar ini adalah list yang tadi kita definisikan. Sedangkan di bagian ini ada tuple. Di bagian ini ada set atau himpunan. Di bagian yang ini ada dictionary. Dengan ciri khasnya adalah memiliki key dan value atau nilai. Nah, coba kita fokus ke set. Pada saat kita mendefinisikan tipe data set dengan nama variabelnya adalah var7, kita menginput nilai ke dalamnya adalah 1, 2, 3, 1. Artinya kita menginput 4 kali. Hanya saja di dalam tipe dataset, elemen yang sama itu akan dibaca tetap 1 kali.
sama seperti konsep himpunan di dalam matematika. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 1, maka yang dibaca sebagai anggota dari tipe dataset tersebut adalah 1, 2, 3. Karena itu, yang muncul di bagian output pada saat kita cetak adalah di sini ada 3, 1, 2. Nah, berarti dia tidak membaca satunya 2 kali. Dia hanya membaca 1, 2, dan 3. Nah, di sini dia memunculkan terlebih dahulu adalah 3. Kemudian baru 1, setelah itu baru 2. Nah, itu tidak menjadi persoalan karena ini adalah tipe data himpunan. Jadi dia tidak masalah mana yang lebih dahulu dimunculkan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang menjalankan di laptop yang berbeda atau di komputer yang berbeda, itu outputnya juga akan bisa berbeda. Ada yang muncul satunya lebih dahulu, kemudian 2, kemudian 3. Nah, kebetulan di laptop saya ini yang muncul seperti yang tampak di layar teman-teman. Jadi 3, 1, 2. Nah, ini adalah tipe data set. Baik. Berikutnya kita akan membahas secara lebih detail seluruh tipe-tipe data ini di video berikutnya.